Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda dari Sistem Informasi 6A. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai suatu video yang telah diberikan tentang mata kuliah IT Risk Management, dan video ini berjudul yaitu salah satu teknologi pada manajemen risiko. Nah, pada video ini saya akan coba untuk mengulasnya kembali menggunakan apa yang saya tangkap tentunya. Nah, di video itu dijelaskan bahwasannya jikalau mereka itu membahas tentang teknologi manajemen risiko, maka mereka sama saja berbicara tentang dengan pelanggan atau tentang pelanggan. Nah, dalam hal ini mereka mengatakan bahwasannya mereka selalu dapat mengenali beberapa kasus penggunaan yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, yang sangat relevan untuk pelanggan tersebut dalam menerapkan manajemen teknologi risiko atau manajemen risiko teknologi. Nah, dalam hal industri atau perusahaan itu mereka itu mengatakan manajemen teknologi risiko ini tentunya sangat relevan dengan mereka, dan dampaknya itu sangat penting bagi pelanggan tersebut. Nah, jikalau dalam perusahaan itu tidak menerapkan manajemen teknologi risiko, nah, salah satu hal yang terjadi itu yaitu bisa dapat kehilangan pendapatan, kemudian bisa kehilangan reputasi, lalu bisa kehilangan efisiensi perusahaan, dan bisa terjadi risiko yang dimana itu sangat dapat menyebabkan banyak kerugian. Nah, selanjutnya pada video itu menjelaskan bagaimana itu dengan manajemen risiko teknologi. Nah, di dalam video itu disampaikan bahwasannya apa yang dapat dilakukan yaitu untuk mengendalikan risiko, dan benar-benar kita itu harus berhati-hati agar tidak terjadi dan tidak berdampak yang signifikan bagi perusahaan. Nah, seperti apa cara manajemen risiko teknologi ini? Nah, yaitu seperti proses untuk mengidentifikasi risiko, kemudian menganalisis risiko, lalu menilai dampak dari risiko yang teridentifikasi, dan juga prosesnya ini untuk mengambil tindakan agar dapat memastikan bahwa proses manajemen risiko ini dapat diikuti secara konsekuen dan juga efisien. Nah, selanjutnya pada video ini juga dijelaskan apa saja tantangan yang terbesar untuk memulai manajemen risiko teknologi. Nah, dalam video itu mereka mengatakan bahwasannya tantangan terbesarnya itu seperti dalam kehidupan pribadi, yang dimana jika tidak pernah terjadi sesuatu maka tidak benar adanya tersedia atau hal-hal yang ingin kita capai gitu maksudnya. Dan untuk mengevaluasi dari dampak risiko yang mereka sampaikan, mereka itu membutuhkan banyak data. Nah, ini mengharuskan mereka itu mengidentifikasi semua sumber yang tersedia, yang dimana nantinya mereka akan memasukkan data itu ke dalam suatu sistem analitik yang memberi kita gambaran umum. Lalu untuk melakukan itu mereka mengidentifikasi semua sumber data, lalu mengkonsolidasikan dan membuatnya dalam format yang mudah dibaca, sehingga kita itu benar dapat menganalisis data dan juga mengidentifikasinya sesuai dengan data yang tertinggi. Nah, selain itu mereka juga mengatakan untuk mengidentifikasi ini datanya itu harus benar-benar yang relevan. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi mereka dalam manajemen risiko teknologi ini,
Karena manajemen risiko ini mereka menyampaikan bahwasannya kita itu harus memiliki pemahaman yang baik dari berbagai aspek. Nah, kita itu harus memiliki pemahaman yang baik juga, termasuk tentang bisnis dan juga tentang teknologi yang mendasarinya. Nah, untuk menjalankan manajemen risiko teknologi ini, kita itu perlu memahami dengan cara yang baik. Di dalam satu sisi, kita itu juga harus memiliki orang-orang yang pandai menganalisis data, kemudian mengidentifikasi risiko dan lainnya. Dan di sini kita juga harus pandai dalam membuat keputusan agar keputusan yang kita buat itu dapat meminimalkan dampak risiko yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwasanya bagaimana kita untuk mengatasi dari hal-hal yang terjadi pada sebuah risiko itu gitu. Nah, di video itu juga disampaikan bahwasanya sangat penting untuk memulai dan menemukan seseorang yang benar percaya akan sebuah manajemen risiko teknologi. Nah, yang dimana hal ini nantinya akan mendukung untuk menentukan proses dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan manajemen risiko teknologi ini dengan cara yang sangat baik dan ini agar dapat lebih mudah dalam mengikuti keseluruhan proses, mulai dari identifikasi sampai dengan pemantauan di akhirnya. Kemudian kita juga perlu memikirkan beberapa alat yang digunakan untuk mendukung proses tersebut, dan itu bukan hanya mengenai tentang identifikasi alat-alat, tapi itu juga untuk memastikan bahwasanya alat-alat itu bekerja dengan sangat baik sehingga kita itu benar-benar terintegrasi dengan baik dalam mengikuti alur manajemen risiko. Nah, dalam manajemen risiko ini memiliki ciri khas yang sangat terkait dengan sistem dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan. Nah, kemudian biasanya dalam sebuah perusahaan itu mereka memerlukan yang membantu untuk mengidentifikasi dan dari sebuah aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan, seperti infrastruktur IT yang digunakan itu untuk lebih efisien. Kemudian arsitektur perusahaan yang dimana nanti dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi dan mendapatkan transparansi tentang komponen IT yang mereka gunakan atau yang dapat membantu mereka. Nah, untuk mengklasifikasikan sistem-sistem tersebut dalam kaitannya dengan status mereka atau lingkungan mereka, dari Lean Inc. itu mencakup solusi manajemen data siklus, dan ini menunjukkan kepada kita pada video itu bahwasanya ini adalah bentuk gambaran umum dalam peta komponen IT untuk setiap komponen IT. Nah, siklus itu adalah sebuah bentuk aplikasi. Nah, penting bagi kita dalam memanajemen suatu risiko itu harus mengidentifikasi data yang sensitif, dan perlu juga bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian IT dalam suatu bisnis yang digunakan dalam menggunakan data. Nah, kemudian kita juga dapat mengevaluasi dari dampak data yang kita gunakan tadi agar kita dapat melihat data ini baik atau tidaknya, dan kita juga harus melihat apa sih yang lebih mempengaruhi dari data tersebut. Nah, dalam suatu perusahaan itu ada alat arsitektur perusahaan yang dapat membantu kita dalam memberi gambaran yang baik mengenai data tadi, seperti tentang objek data yang dikelola dengan aplikasi yang digunakan. Nah, setelah itu kita itu juga dapat membantu dengan menyediakan fungsionalitas survei yang mendukung dalam menjangkau pemangku kepentingan atau stakeholder terkait untuk mendapatkan pandangan mengenai data yang kita gunakan tadi.
dalam solusi seperti ini dari video Lean ini disesuaikan dengan fungsionalitas matriks dan menunjukkan kepada kita bahwasannya untuk setiap aplikasi dari komponen IT itu memiliki berapa banyak insiden yang terjadi dengan aplikasi atau komponen IT yang digunakan. Nah, dalam kombinasi dengan konteks bisnis dari laporan yang ada, kita dapat melihat dan dapat memiliki aplikasi yang dianggap nantinya benar-benar penting yang dapat mengidentifikasi banyak insiden, dan ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk agar nantinya risiko itu dapat terdeteksi. Kemudian dari video itu juga disampaikan bahwasannya kita itu harus memberikan beberapa tips tentang manajemen risiko teknologi, yang dimana kita itu tidak boleh menunggu sampai risiko itu benar-benar terjadi. Nah, kita itu harus melakukan suatu hal seperti mengidentifikasinya jauh-jauh hari. Kemudian kita juga harus sering berkomunikasi dengan orang yang lebih paham mengenai tentang cara manajemen risiko ini, agar nantinya dapat membantu kita dalam mencegah atau mengelola risiko yang terjadi. Kemudian kita harus menerapkan proses profesional yang didasarkan pada praktik terbaik dan standar umum untuk melakukan manajemen risiko, yang dimana nantinya akan ditemukan alat dan solusi yang mendukung kita agar proses yang dilakukan itu berjalan dengan efisien dan juga disesuaikan dengan cara yang konsekuen. Nah, mungkin dari hal ini kita dapat mempelajari mengenai tentang teknologi manajemen risiko. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.